Karena Donat ini udah berapa lama? 2 minggu, 3 minggu? 3 minggu ya. 9 lah ya. Nah, dia kehilangan adiknya. Iya betul. Adik kandung beserta keluarganya, suami dan anak-anaknya. Iya. Gitu. Betul. Ini udah lost contact selama 3 minggu sebulanan lah, gitu, berjalan. Gitu. Jadi itu makanya karena ada itu. Jadi karena itu, aku juga baru tahu. Jadi kenapa nggak kita tolong di sini? Gitu. Iya. Ya. Bantuin. Namanya siapa? Nama suaminya, anak-anaknya? Namanya Giva, panggilannya Giva. Terus suaminya namanya Kowin. Balik nyambung di channel ini sama gua Abram, dia Alam dan Donat. Enggak nama aslinya dong, jangan donat aja, donat banyak. Kan gue cuma satu roti donat. Pak De Donat juga donat juga. Oh iya benar. Padahal Agus. Gua Alam, dia Abram, dia roti donat. Iya bukan roti Ya emang donat. benar sih roti donat. Tadi roti donat kan? Iya. Emang benar roti donat. Roti donat. Kok lo tahu sih? Kenapa roti donat? Itu nama? Iya. Enggak, soal paham dia roti Sulu. Terus? Dia kayak donat. Nama Natalia. Jadi roti nat. Kasih bagi. Oh, Kasih. juga. Bisa Cantik namanya jadi Bisa ada pas ya? daunnya. Ya ampun, kemampuan gue yang itu makin naik ya. Luar biasa. Nah, kebetulan kita hari ini kedatangan apa ya? Tamu. Ya, yang gue juga nggak tahu. Sebenarnya gini loh. Nggak ada yang bilang. Gue apa lagi? Sebenarnya jangankan ada yang tahu, gue sendiri juga nggak tahu. Nah. Semua ini terjadi. Dia tadi WhatsApp, Bang, di mana? Mau nanya dong, gitu kan? Nanya apa ya? Bengkel kan? Iya, nanya bengkel. Terus? Apa untuk tape apa pokoknya? Mobil. Ya, pokoknya aksesoris lah ya, gitu kan. Terus gue bilang, wah iya tuh, gue dulu masang di situ juga kondisinya dia salah ngambil kelistrikan, makanya kelistrikan gue sempat error kan waktu itu gue cerita. Iya. Nah akhirnya dibalikin semua tuh, dimasukin ke jalur yang benar dan akhirnya sekarang udah back to normal. Nah dia kondisinya juga sama, bermasalah di tempat masang yang sama. Gitu. Cuman masalahnya dia itu lebih ke arah layar di layarnya. head unitnya itu suka volume up sendiri, volume down. Gitu, layarnya berubah gitu, tiba-tiba tadinya layar berubah jadi proyektor gitu kan. Auto ya? Enggak gitu. Makanya gue juga salah sih, harusnya gue bukan cari bengkel mungkin ya. Cari apa dong? Dukun. Nah, bentar. Tempat yang sama, lu juga ngalamin kejadian itu dulu, bengkel yang sama. Terus lu harus balik lagi. Emang gitu kali? Enggak, maksudnya caranya dia gitu dulu. Gue bukan balik lagi, gue ke bengkel yang berbeda dan penjelasannya adalah, wah ini cara narik powernya gitu. Makanya ada permasalahan. Ya entah, kalau gue masalahnya nggak di situ, gue lebih ke kelistrikan gue itu not function secara normal gitu loh. Itu yang terjadi di gua. Nah kalau dia terjadinya itu ke head unitnya. Itu asumsi gue aja permasalahannya listrik. Baru asumsi. Itu kan baru asumsi. Jadi kan gue nanya. Jadi kita di sini untuk ngebahas itu ya. Iya, head unit. Ya mungkin ada bagian itu, tapi ya nggak itu juga. Kita ngebahas apa? Asumsi kan berarti. Gara-gara pertanyaan tadi, terus gue pikir kan, gue di sini, dia di sini itu ya. Gue bilang kenapa nggak lu kesini aja udah, gue share. Kebetulan kan dia juga udah kenal sama Mas Tio lah, Teta, gitu. Gue pikir sekalian aja main kesini, gitu. Tapi ini loh, maksudnya seru loh, maksudnya gue juga baru ingat juga. Sering banget kita harian tuh berasumsi itu sering banget. Ya memang. Iya, maksud dan itu jadi hal yang sederhana jadi luar biasa. Nggak sederhana. Karena kita berasumsi. Nggak sederhana, orang biasanya kita Padang Jaya ya.
Nggak sederhana ya. Sinar Sinar surya surya. nggak sederhana. Itu kalau asumsinya rumah makan Padang. Iya. Ya, makanya kan jadinya asumsi lagi kan. Iya. Nah kasihan loh ibu ini jadi cuma ngangguk-ngangguk doang. Gue sinar jaya di. Ya kan dia bilang sederhana. Oh, Iya. Kan dekat rumah kamu sederhana. iya. Emang terkenal juga. Tapi tanpa asumsi, sebenarnya rumah makan Padang tuh lebih terkenal loh. Karena lebih sederhana. Enggak sih, sebenarnya kalau mau lebih terkenal lagi kita bikin rumah makan Padang judulnya Asumsi. Nah itu nggak ada yang datang. Ribet semua waktu itu. Iya, karena berasumsi. Iya. Jadi kan dalam artian Nggak, itu enggak. orang baru mau datang nih. Justru Lu datang Nah, rumah makan Padang oke, asumsi. oke. Gua udahnya lah, udah. Lu baru pengen pesen, gua udah stop. Gua udah berasumsi, gua bikinin. Ini bukan? Enggak, gini loh. Enggak sempet. Kan Magic ya. lo Iya, kan? harus ada yang diingat ya. Rumah makan Padang itu akan berharga mahal ya Halo? jika dihidang. Artinya pemasukan kita lebih besar karena kita selalu menghidangkan, karena kita berasumsi. Dibanding yang sederhana, lu cuma bilang sama ayam pakai sayurnya boleh. Udah cuman itu, harganya biasa aja. Tapi kalau Itu dihidang, sederhana. itu lebih mahal. Ya, Jadi begitu makanya sederhana kita dia bikin- menghidang, kita bikin yang jadi sederhana itu jadinya asumsi. berasumsi dong. Nah, Ini gue mau sekarang tanya ini gini. sederhana yang mana? lu makan di pagi sore, Ah, pernah nggak lu pas pakai ayam aja? Enggak, pasti orang duduk masuk langsung duduk. Karena dihidang. Jadi yang di sana tuh berasumsi kita makannya apa aja. Bahkan sampai ke cuci mulutnya agar dan lain sebagainya itu pun dihidangkan. Gitu loh. Kan pemasukannya jadi lebih bagus. iya sih. Ya udah, kenapa nggak kita bikin aja namanya rumah makan asumsi. Bisa. 15 menit lagi kita ngobrol kayak gini, keluar nih ibu. Iya, makanya. Gue pilih yang touchscreen. Warteg Nih. dong. Gue gak suka deh asumsi-asumsi. Warteg Kalau dong. gitu gue menghilangkan semua menu ada asumsi-asumsi. Ya. Kalau warteg emang udah diakuin bahwa dia asal asalnya Yang paling touchscreen. sederhana. Iya. Gitu, karena mau pakai apa? Ya. Tapi suka salah. Touch Hah? ditujuk sana geser diambilnya. Lebih kesering kalau dia ada double layer, Iya, terus double layer belakang. kan. Tunjuk kayak gini kan, sangkanya yang belakang atau ke depan gitu. Itu paling sering Bener. sih. Tiba-tiba dia mau nyari situ, bukan depannya. Akhirnya, tapi kan keren juga. Touchscreen-nya nggak fungsi, akhirnya voice command. Bukan depannya. Nah, langsung pindah ke depan. Berarti kan sama kayak mobil gua dulu ya. Mobil gua dulu kan voice command kan. Oh iya. Apa itu? Kaca spionnya tuh voice command. Nah, Jadi dia duduk sebelah gua, gua bilang, Nat, tolong Nat. Langsung dibuka, voice command. Oh, Indonesia banget ya, gotong royong gitu ya. Enggak, voice command. Iya, voice command. Buat buka spionnya itu voice command. padahal tolong. Biasanya yang Gak lain ada tuh, spesifik ya. Udah tahu tapi. Padahal Iya. tolong doang kata kuncinya. Iya, Tolong. udah langsung tahu ya. kalau mobil-mobil modern kan, itu pasti auto retract atau enggak by push ya kan, retract-nya itu. Nah, kalau mobil gua, padahal mobil lama tuh auto voice command ya. Keren kan? Karena itu berlaku untuk siapapun yang duduk di samping. Nah, balik lagi ketidaktahuan kenapa Iya. dia tiba-tiba kok bisa duduk di sini. Iya. Jadi Aku merasa di sini. gini, buat rekan-rekan di sana, awalnya itu tadi menanyakan bengkel, cuman gue berpikir karena deket, kenapa nggak gue suruh kesini aja main-main gitu kan. Nah, sampai di sini langsung kepikiran lagi sama gue, kenapa nggak jadi tamunya aja gitu kan. Aku Karena korban. ada beberapa hal yang meresahkan beberapa Contoh. minggu terakhir. Apa itu? Gitu loh. Jadi Natalia ini, Donat ini gue nggak biasa banget manggilnya Natalia ya. Iya. Makanya gue Biasanya perkenalkan gua manggil- donat kan? Iya, gue biasanya manggilnya Donat kalau nggak Beb, Iya. ya kan? Jadi dia lagi terkena
musibah keluarganya. Oh iya betul. Itu alasannya tadi gue minta foto. Oke. Jadi nanti Etsy tolong fotonya diupload ya, karena ini fotonya nih harus diupload, harus di PNP atau dibikin full nggak apa-apa, karena Donat ini udah berapa lama? 2 minggu, 3 minggu? 3 minggu ya, sebulan lah ya. Nah, dia kehilangan adiknya. Iya betul. Adik kandung beserta keluarganya, suami dan anak-anaknya. Iya. Gitu. Betul. Ini udah lost contact selama 3 minggu sebulanan lah, gitu, berjalan. Gitu. Jadi itu makanya karena ada itu. Jadi karena itu, aku juga baru tahu. Jadi kenapa nggak kita tolong di sini? Gitu. Iya. Iya. Bantuin. Namanya siapa? Nama suaminya, anak-anaknya. Namanya Giva, panggilannya Giva. Terus suaminya namanya Kowim. Kowim. Iya, gue baru ingat lagi tuh namanya. Lupa ya. Lupa gue. Karena jarang ketemu. Iya, jarang ketemu. Ya kan? Terus anaknya tuh ada 2. Yang pertama itu namanya Gavi. Yang kedua tuh namanya Kaivan. Masih kecil-kecil nih Gavi kayaknya. Umur berapa kira-kira? Baru mau 7 tahun lah, menjelang 7 tahun November ini lah kayaknya. Itu yang bontot? Itu yang pertama. Oh yang tua? Yang bontot itu belum, masih baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun, oke. Jadi masih kecil. Berarti balita. Nah, terus apa ya, mulai dari mana ya? Gue juga taunya mereka, karena sebelumnya gue habis kontak-kontakan juga sama mereka. Kita tinggal kan, jaraknya kan lumayan jauh ya. Antara Bintaro Keranggan. Lo yang di? Gue Bintaro, mereka di Keranggan. Keranggan gitu. Terus gue dapet telepon nanyain adek gue nih datang ke tempat gue nggak gitu kan. Walaupun pertanyaan itu agak random sih ditanyain gitu, karena emang jarang, apalagi semenjak punya anak 2. Susah kan dia untuk mau dari Keranggan ke Bintaro kan ribet ya. Naik motor gitu. Boncengan berempat, capek-capekan aja bertiga. Dia berempat. Ini berempat. Kan agak repot ya. Suaminya juga kerja. Oke. Jadi kalau apa namanya, kalau datang tuh either gue jemput atau ya emang gue udah janjian untuk datang gitu-gitulah, atau mendatangkan mereka gitulah. Nah intinya gue dapet telepon, terus nanya ada Giva nggak di situ, terus gue kayak enggak gitu kan. Dengan siapa yang nelpon tuh? Nyokap gue. Oke. Terus kayak nggak ada gitu. Terus gue kayak awalnya gue bingung juga kan. Nyokap yang Sawangan berarti kan? Iya. Gitu. Terus agak random sih dia nanya gitu, karena kan awalnya nanya gue ada di mana. Gue bilang gue di rumah, terus nanyain Marki kan, adek gue yang paling kecil. Ada di mana? Kan tinggalnya sama gue. Jadi ada di mana? Gue bilang ada di rumah lagi tidur gitu. Terus dia nanya ada Giva nggak gitu. Giva gitu. Gue yang kayak Giva gitu, random banget ditanyain ke gue gitu kan. Nggak ada gitu. Terus padahal dia baru waktu itu bilang lagi semangat-semangatnya ya, jadi nggak mungkin give up. Iya, bukan give up, ini Giva. Gue mah nggak give up anaknya. Oke, iya, sip. Bagus ya. Kecuali untuk ramennya. Lanjut. Ya, terus. Ya intinya gue ditanyain, terus gue bilang nggak ada. Barulah gue dikasih tahu bahwa orang tuanya si Kowim nih telepon nyokap gue. Ditanya kan mungkin Giva ada di nyokap gue kan, karena suka main lah, maksudnya cucu-cucunya kan ketemu. Dan nyokap gue kan agak sering di Bandung, jadi kalau pas datang pulang ke Jakarta tuh kayak adik gue sama anak-anaknya tuh suka dateng lah, kira-kira gitu kan, ngumpul lah. Terus ditanya lah sama si orang tuanya Kowim tuh, berarti apa sih, saya besan ya? Besan. Jadi ditanya ada Giva nggak? Giva ada di situ nggak? Main nggak? Gitu kan? Oh enggak, aku juga baru pulang dari Bandung gitu, baru banget gitu dia ngomong. Akhirnya dia kasih tahu bahwa si Giva nih gak ada kabar, udah 1 minggu. Berarti kan
1 minggu sebelum itu udah nggak ada nih kabarnya nih gitu kan. Ya, berarti Nah gue kan kan taunya 1 minggu setelah ketidaktahuan di mana nih mereka gitu kan. Terus selang 1 minggu, jadi gue 1 minggu itu setelah 1 minggu baru gue tahu karena di telepon. Jadi gue langsung malamnya gue langsung nyari itu karena gue tahu ada satu sahabatnya si Giva nih gitu. Gue juga nggak pernah ketemu, nggak pernah kontak-kontakan sama sahabatnya ini. Kebetulan si Mark ini pernah ke rumahnya, which is daerah sini lah, nggak jauh. Ya gue datengin gitu, ternyata orangnya juga nggak ada. Gue datengin rumahnya supaya at least kan kalau kan orang bisa aja ya, misalnya ada kayak informasi ya. bilang nggak tahu gitu, padahal Ya, emang ya. ke rumah dia gitu kan, bisa aja. Jadi jadi ditutup-tutupi. ya bisa aja karena kan nggak tahu nih si Giva nggak bisa dihubungi. Suaminya juga nggak bisa dihubungi gitu. Karena tidak bisa dihubunginya itu makanya kan kita bingung ya gitu kan. Akhirnya gue coba cari si sahabatnya ini satu itu doang yang gue tahu gitu kan. Yang gue pernah denger lah namanya gitu lah at least. Gue datengin terus nggak ada, which is orangnya si sahabat ini nggak ada dan nggak ada tanda-tanda Giva juga di situ gitu kan. Di rumahnya ya udah akhirnya kontak segala macam, terus gue ke rumahnya Giva tuh ke Keranggan malam itu juga. The day gue dapet info gitu ya, Giva nggak tahu lagi ada di mana gitu, nggak bisa dihubungi soalnya gitu kan, poinnya adalah nggak bisa dihubungi dan udah 1 minggu ya kan, agak gimana ya, nggak bisa dihubungi udah 1 minggu gitu ya, kan. Kalau dari segi ekonomi yang lagi melemah, at least di telepon normal bisa lah, walaupun dia lagi nggak ada kuota kan. Itu at least bisa dihubungi lah gitu kan. Ya udah, terus abis itu dari hari itu gue cari ke rumahnya juga nggak ada. Gue ke rumah besan lah, ke rumah orang tuanya si Koim. Ngobrol kita malam itu kan, terus intinya mereka juga nggak tahu ada apa gitu. Maksudnya kirain mereka pergi jalan atau ke rumah nyokap kan, atau ke Bandung mungkin gitu, nyusul atau segala macem gitu. Ya emang nggak ngabarin, karena dia rumahnya di Keranggan itu sama rumah mertuanya si Giva nih deket sih, nggak jauh gitu. Jadi biasanya mereka tuh kayak sering untuk ngumpul di situ mungkin gitu. Kayak sekedar nitipin anak dia Bisa gitu. Tapi ini nggak ada kabar gitu kan, dua-duanya pun gitu. Tapi itu lakinya kan kerja di mana? Dia tuh kerja di sekolahan, salah satu sekolahan di Jakarta Timur. Nah, kalau misalnya ada yang tanya di tempat, tungguin aja tempat kerjanya gitu. Nah, which is kita tahu nggak ada dia datang ke sekolah karena orang tuanya juga kan pengajar ya. Nah, sekolahnya orang tuanya tuh di satu kawasan dengan sekolah dia gitu. Jadi informasi itu harusnya masih ada ya. Kalau misalnya dia masuk atau apa gitu, karena kepala sekolah dan segala macam juga datengin ibunya kan untuk tanya gitu. Kemana lah perginya? Kok nggak ngajak-ngajak? Kok nggak dateng gitu? Kok nggak masuk gitu? Kalau dari si Givanya sendiri kerja? Giva enggak, Giva ibu rumah tangga. Sorry, dari lu denger seminggu setelah itu kapan? Itu kalau 3 minggu yang lalu ya? Itu tanggal 25 bulan lalu. Oh, bulan lalu. Ya iya, berarti kan kisaran 3 minggu yang lalu berarti. Iya, 3 minggu lah. Berarti kan 25 ditarik mundur 1 minggu lagi ya. Berarti tanggal sekitar 18-an. Iya, 18-an. Almost sebulan ya. Terus udah ngapain aja? Maksudnya untuk nyari itu ini apa udah laporan polisi ini kan? serius, asumsinya serius atau mereka emang lagi nggak mau di reach aja? Bisa jadi kan karena keluarga gue bukan ngilang, cuma gue nggak pengen di reach. Bisa jadi. Tapi itu kan biasanya kan based on ya seenggaknya dari berita terakhir itu ada kabar lah terakhir. Ada kabar gitu, biasanya kayak gitu. Gue lagi nggak pengen diganggu gitu ya. Iya, bisa jadi. Biasanya tuh ritme keluarga gue tuh kayak gitu. Maksudnya kalau kita lagi nggak pengen diganggu, ya kita akan at least kabarin
kita lagi gak pengen diganggu gitu. Tetap ada yang tahu. Iya, ada Minimal lah, ada misalnya lu informasi. di mana, Oh dia, segala macam. oh emang nggak mau diri. Iya, sama kayak gua sama dia aja nih, kalau gua WhatsApp dia jawabnya udah malas-malasan, gua langsung mikir, ini lagi nggak mau diganggu dah. Iya, Gua diamin aja berbulan-bulan. Dan juga Ntar- cari sendiri. Ntar juga balik lagi sendiri gitu loh. Tapi maksudnya kekhawatiran di keluarga itu udah sampai mana sih seriusnya? Saya kayak ini perlu sampai ada kemungkinan hilang nggak sih atau yang lebih danger gitu? Terus terang kalau dari pihak keluarga gue ya, dari keluarga Gifak tuh gue lebih kayak gitu orangnya, maksudnya kayak wah ada apa nih gitu kan. Taktikal tingginya Iya, ya, kan? jalan Maksudnya, ya. oh gue detik itu gue sampai di rumahnya, which is gue udah dijelaskan bahwa mereka udah ada yang selama 1 minggu itu ya, Tapi udah ada rumahnya yang kosong. kosong, udah ada yang bolak-balik gitu, udah ada yang bolak-balik untuk ngecek mereka pulang atau enggak gitu kan. Karena asumsinya mereka mungkin pergi lagi jalan-jalan gitu kan, apa pulang atau enggak. Nah selama 1 minggu itu ada yang lihat-liatin terus, termasuk orang tuanya si Kaun itu mondar-mandir situ juga gitu, ngecek-ngecek, maksudnya di rumahnya ada mereka pulang atau enggak lah kira-kira gitu. Nah malam itu gue tahu, hari itu gue tahu, malamnya kan gue ke rumah sahabatnya Giva gitu kan. Abis itu gue memutuskan untuk gue ke rumahnya, walaupun gue tahu informasinya bahwa nggak ada orang di rumahnya gitu. Tapi kan gue secara gue gitu ya, gue kayak pengen aja gitu ngecek kan. Kayak nggak mau tahu, gue mau ngecek gitu loh. Contoh kalau dia lagi mau ngecek gua bela-belain ke Cipete buat makan Indomie, Bos. Indomie yang depan Kayak di Bintaro, Indomie depan gua yang lu Iya. Seakan-akan kayak di Bintaro nggak ada warkop. Iya benar-benar, gue sering banget ke Cipete cuma buat makan Indomie yang itu. Gue lagi mau makan Indomie gitu. Padahal mau Gitu, ngecek apakah sehat kan nih. Segitu aja gitu. Udah gue pengen mungkin muka lu kayak cocok gitu. buat nemenin makan Indomie. Bikin Indomie lebih enak. Bisa jadi. Iya, jadi karena kan rambutnya kan bisa terinspirasi dari rambutnya gitu. Gue ngeliatnya upgrade gitu. Indomie Mungkin sekian sih. persen gitu. Mungkin sih, soalnya dia kalau makan Indomie sama gua, Indomie goreng double. Habis itu kari ayam double. Oke. Di malam yang sama. Enggak, gue nggak makan kari ayam. Oh, soto. Itu spesial. Spesial. Abis itu kalau udah habis, ya itu salah satu lah. Pokoknya intinya Itu. salah satunya mie goreng aja. Jedanya tuh nggak sampai 2 jam udah pesen lagi. Jadi bisa coba dibuktiin. Maksudnya coba yang lagi di rumah atau lagi nonton YouTube, coba bikin Indomie makan sambil nonton ini. Padahal Beda tahun. Iya benar. Tambah semangat nggak kalau ngeliat gua mukanya, Bro? waktu itu cuma nemenin dia dan gua cuma minum teh manis. Dia makannya sampai double 2 lebih hangat. Kalau ngeliat lu tuh kan kayak wah nikmat gitu loh bang. Dan kadang keasupan gue berdua ini kadang suka makan Indomie bela-belain tuh ke Bogor. Iya bener. Iya bener. Tahu ya. Iya, jadi ada tendaan namanya Tampomas. Ya, kan? Banyak lah pasti, banyak lah yang tahu. Banyak yang tahu lah Tampomas ini. Udah pindah. Apa sih? Entah pindah, entah cabang, nggak ngerti. Cuman terakhir gue makan Tampomas itu ada yang di seberangnya yang distro apa outlet. Oh cabang. Cabang gitu ya. Nah, di situ. Udah banyak sih. Jadi kalian ini ya Indomie Body ya? Indomie Body, ya. iya. Indomie Body. Itu yang body dalam apapun sih kadang. Gue udah tahu banget gitu, dia kalau makan Indomie kesukaan ya kan. Jangan yang dikasih tomat-tomatan. Iya benar. Itu udah pasti dioper ke gua. Gitu kan. Meskipun gua nggak makan juga, belum tentu gua makan. Pokoknya Tapi pasti nggak boleh nggak ada di Dioper piring aja gue. dulu kalau- Pokoknya nggak ada di intinya tuh piring nggak boleh gue. ada dihidangkan di muka dia gitu. Biar yang Sama satu dia. lu bukan dia. Nah, Jadi kayak gitu. Iya. terus minumnya pasti Coca-Cola. Oke. Indomie sama Coca-Cola agak nggak masuk ya. Dia nggak makan daging-dagingan. Oke. Jadi kalau misalnya gue ngajakin dia makan steak, udah susah. Gue pernah gue pengen banget nih all you can eat babi. Abis itu gue nggak ada temen lagi ya, dia nggak makan babi lagi lah. Nggak kesel. Tapi aja gue nggak makan ya buat babi, kambing gitu. Padahal gue pengen banget gitu membahagiakan dia dengan makan-makan, tapi masa Indomie lagi. Gue suka aja. Apa? Seafood biasa. Iya benar. Seafood. Tapi tetap aja kali mati lagi, nggak ada pilihan lain.
Cuma satu tempat. Iya, lu kalau udah suka satu, bisa itu terus gitu. Sekali gue pengen makan ayam, gue ngajakin dia balik kui lagi. Udah ketaker lah, gue pengen makan ayam, udah tahu mau. Jadi kalau udah ketemu rasanya cocok nih satu tempat, bener, udah nggak bisa pindah ya. Susah. Jadi bakal setia. Dari karakter dia yang terbuka inilah sebenarnya, gue jadi kepikiran juga waktu lo ngasih tahu Giva hilang. Giva hilang gimana? Gue bilang gitu kan. Karena banyak yang responnya kayak gitu, hilang gitu. Bingung. Gue juga bingung sih mau bilang hilang atau kabur. Tapi ngomong-ngomong, Giva ada sosmednya nggak sih? Ada. IG atau apa? Itu aktif apa enggak? IG nggak aktif. Jadi, nah balik lagi ke pertanyaan yang kayak ada negative thinking atau apa gitu ya. Maksudnya itu sempat tercetus gitu di kepala gue karena mereka tuh lagi aktif-aktifnya TikTok. Oke. Ya kan? Terus dari situ banyak nih keluarga gue yang kayak nggak ada apa-apa kan, ngerti nggak, maksudnya kayak kadang kan kita kalau di sosial media kan kalau nggak tahu cara bergaul gitu segala macam. Kalau nggak hati-hati, kelar aja kan. Iya kayak gitu. Nah, gue juga jadi kayak gitulah, lo nggak hati-hati kelar. Apa iya gitu, sampai ada saudara gue tuh kayak coba bukain misalnya di TikTok tuh ada yang komen-komen yang gimana enggak gitu kan. Cuma kan gue nggak tahu ya, gue jarang main TikTok jadi gue nggak tahu gitu cara gimana sih gitu loh. Maksudnya kayak gue nggak gitu main TikTok soalnya. Kemarin pas gue ceritain sama Ari ya, kalau Giva hilang, terus tiba-tiba Ari nanya, balikin lagi. Gue ngeliat di update-annya masih aman. Nah, itu update-an kapan? Maksudnya masih aman tau apa? Iya, maksudnya masih update. Masih ada update. Gitu. Tapi nggak ada. Enggak, maksud gue ya mungkin seminggu sebelum ada kabar dia nggak ada kabar. Iya, mungkin. Soalnya kan kadang kan kalau TikTok itu kan follower bikin video baru tuh kan kadang nyampe ke kitanya suka telat kayak gitu-gitu kan. Nah, gue takutnya entah yang dilihat sama Bu Ari ini entah itu 2 minggu setelah kabar dia terakhir atau emang baru-baru itu ya. Tapi iya sih, maksudnya kalau di TikTok itu gue ada TikTok, gue suka lihat TikTok, tapi gue nggak biasa apa sih, soalnya main lah, orang bilangnya main TikTok gitu ya, gue nontonin aja gitu, liatin update sama orang aja gitu kan. Bikin kekek sendiri. Nah itu kadang suka keluar tuh di FYP mereka gitu. Tapi kan kalau dilihat kan ada tanggal, ada apa segala macamnya gitu kan. Ada tanggal tuh kayaknya awalnya gue saudara gue bilang coba lihat update terakhir gitu kan. Gue buka ibaratnya TikTok mereka, gue buka terus kayak gue nggak tahu itu ada tanggalnya di mana kan, kalau di IG ada ya. Iya. Gue cari tuh nggak ada, sumpah. Gue bingung. Gimana ya? Emang bisa dilihat kan? Bukan anak TikTok. Iya kagak ngerti. Kagak di IG tuh di bawahnya ada gitu kan, tanggal berapa misalnya, kapan lah dia upload itu gitu kan. Ya. Jadi nggak. Kalau di IG itu lo harus masuk ke akunnya dia. Di IG? Enggak di TikTok. IO itu ya. Lo harus ke akunnya si orangnya itu baru kelihatan. Ada. Makanya sama ketawa juga sama saya ngerti. Gue nggak ngerti sumpah. Nah intinya kayak gitu lah ya. Jadi kayak gue nggak tahu. Nah tapi kalau di IG, nah sosial media dia intinya ada. Cuma satu yang nggak ada. Facebook. Oke. Hilang tuh, gitu. Hilang dari peredaran gitu. Tapi awalnya nggak mau diri. Awalnya ada. Terus kalau kayak di WA kan ada online trade juga kelihatan kan? Agak. Di gua nggak bisa lihat kan, kalau gua private kan gua nggak bisa lihat orang juga. Iya, lu buka dulu private buat ganti alasannya kapan. Tapi berangkat dari itu, gua kan ada grup nih isinya kakak beradik nih ya kan. Gue baru sadar. Berarti bertiga doang lo grupnya? Iya, berempat sama si Koim. Gue baru sadar kalau dia tuh di hari Sabtu. Nah kan asumsinya, pokoknya intinya dari keluarga sana tuh bilangnya hari Jumat lah terakhir mereka ada kabar, ya kan? Hari Jumat ada kabar. Terus hari Sabtu, si Giva ini live drop. Gitu, terus nomornya tidak terdaftar di WhatsApp.
Berarti sempet left group. Gue nggak ngerti dia left group atau karena dia matikan jadi hilang dari grup ya, itu gue nggak tahu. Kalau nomor telepon Matiin akun. Masih nyimpen tapi mati. karena nomor telepon bisa dilacak. Iya. Hanya posisi di mana? Itu gue lakukan. Heeh. Yang bisa terlacak adalah nomornya si Koim. Heeh. Itu gue udah lakukan, terus sudah dapet titiknya, gue carilah. Jadi kan info begitu didapet titiknya HP nomor itu, disuruh cari sekitar 100 radius 100 sampai 300. Iya. Iya kan ngep juga tuh. Nah titiknya itu, nah ini yang buat gue kayak capek, tapi gue bingung gitu, maksudnya kayak di titik itu tuh banyak tuh, jadi 100 sampai 300 meter ya, gue cari sampai 1 kilo lah kayaknya gitu. Jadi kan kalau jalan nih, ini dia ada titik itu di pinggir jalan ya. Jadi kalau di jalan ini kan ada satu arah apa maksudnya sisi kanan kiri lah kira-kira gitu kan. Ya. Nah yang sisi ini tuh udah gua take out karena itu cuma di pinggir kayak toko-toko di pinggir jalan doang, belakangnya tuh kosong gitu. Jadi kan nggak ada rumah yang bisa gue cari kan. Nah pemukimannya hanya di sisi ini gitu. Daerah mana tuh? Di Tapos. Depok tapi bukan yang Bukan Ciledug. Kok Ciledug sih? Bukan Tapos ya. Puncak apa sih? Sukabumi itu. Iya. Kan ada Tapos juga. Tapos. Tapi bukan yang itu, yang Depok. Itu dari apa sih? Tapi license di situnya kapan tuh? Gua nggak tahu ya. Pokoknya hari gua dapet titik itu kan kayak lapor polisi lah gitu kan. Terus tapi waktu itu gini, nyokap gua tuh dia nggak bentuknya laporan ya, maksudnya laporan untuk dicari orang hilang gitu nggak, jadi dia cerita gitu ke polisi, jadi ibaratnya curhat lah, gue nggak tahu lah ya bahasa dia gimana, pokoknya intinya malam itu dapat kabar, ini titiknya di sini bu, gitu dilacak lah, ya, titiknya di sini. Ya udah, gue malam itu juga sama si Marky ini berdua sama adik gue kan motor tuh dari Bintaro kan, karena gue pikir kan kalau asumsi kita kan mereka ngontrak ya. Oh kan asumsi lagi. Asumsi soalnya pas gue berarti harus tarik mundur nih. Pas tanggal 25 itu gue tahu, kan gue ke rumahnya tuh, just kosong, ya kan. Ngobrol sama mertuanya Giva segala macam, akhirnya memutuskan itu kan hari Kamis. Memutuskan untuk hari Sabtu kita bongkar rumahnya, dobrak ya, okay. Untuk masuk lah ya gitu kan. Maksudnya ya udah at least mengeliminasi pikiran buruk satu gitu. Cari petunjuk lah. Iya kan. Soalnya lagi booming banget tuh kan yang ditemukan dalam rumah apa segala macam gitu kan. Terus kayak adek gue sih si Marky kayak udah bilang nggak mungkin lah kalau misalnya itu udah bau lah kira-kira gitu kan. Kita ke rumahnya tuh nggak. Ya akhirnya tapi kita tetap dobrak hari Sabtu. Hari Sabtu itu kita dobrak. Itu aman, maksudnya nggak ada ditemukan aneh-aneh kecuali rumah yang ditinggalkan dengan orang buru-buru banget gitu. Oh, kelihatan ada bekas. Itu kayak jadi gue masuk tuh bau gitu karena kan ada sisa makanan kayak lu baru makan banget kan gitu. Terus sama baju kotor gitu kan. Nah tapi abis bukan itu, orang mau pergian ya. Kalau orang mau pergi kan pasti udah siap-siap dirapiin. Gitu. Minimal makanan sampah udah beres ya. At least sudah bersih lah gitu. Itu petunjuk satu gitu yang membuat kita mikir apa sih yang membuat mereka sampai pergi terburu-buru gitu kan. Banyak peluang sih, bisa jadi ada debt collector udah nyari-nyariin bisa jadi gitu kan, terlilit hutang atau gimana, apalagi zaman sekarang ini kan pinjol dan mereka pun kalau misalkan kayak debt collector pinjol itu pun mereka pun gini kan, ngelacaknya handphone kan, sama kasusnya. Dan maksudnya gini, kalau dibayang-bayangin oleh cicilan, pinjol dan lain sebagainya gitu kan, harusnya secara gue tahu karakter keluarga ini kan, mereka tuh saling backup satu sama lain. Kenapa nggak ngomong? Maksudnya kalau misalnya masalahnya di situ, kenapa nggak ngomong? Maksudnya masih hal yang bisa diselesaikan kan? Bukan
Dalam artian ya mereka tuh bukan harus tipikal orang yang hilang malu, gitu ya. bukan tipikal orang yang malu untuk ngomong yang seperti gue itu, butuh gue gitu. butuh duit atau apa gitu Iya. kan. Gue butuh Ya contoh aja kayak gitu. dia, Iya. ngilang lama, tiba-tiba WhatsApp gua, abang, aku nggak bisa pulang dari Surabaya. pernah lagi anjir lagi. Akhirnya gua transfer buat beli Iya, tiket bener-bener. pulang. Bener-bener itu memalukan sih, tapi ya gue kayak gitu. Cuma maksudnya gue tahu siapa yang mau gue telepon, intinya gitu aja. Enggak. Kalau boleh-boleh hal-hal kayak gitu urgensi jangan malu. Iya maksud gue Karena, kayak kalau Itu misalnya bukan itu saatnya lu malu ya, ketika gitu di kan. situ jangan. Tapi memang waktu itu kan kendalanya kayak gitu, gimana dong? Enggak, lucunya dia nih, lucunya dia ini, dia udah tahu gue sebagai abangnya tuh siap backup 24 jam, ya, siap backup 24 jam. Polisi. Dan pengalaman yang udah dia lihat sendiri, sejauh apapun dia pergi, gue usahain dia pulang. Iya, Kesusahan kayak gimana Terharu lah dimanapun aku dia, gue usahain gue tetap ketemu dia. Nah, yang lucunya sempet ada kejadian, bener. hilang dia, nggak ada Berbulan-bulan kabar, ya? berbulan-bulan. Gue kan normally gue 3 bulan sekali, kalau dia nggak ada kabar gue yang ngabarin, gitu kebiasaan gue ya. Ini tiba-tiba dihubungin nggak bisa di WhatsApp. Nah, kasusnya sama kayak gini gitu loh, sama kayak si Giva yang hilang ini, sama nih. Lo tahu gue waktu itu lagi di Medan. Iya bener. Gue bela-belain satu hari, bukan satu hari, maksudnya gue bela-belain momen itu, gue minta izin sama kantor gue pulang lah ke Jakarta, khusus buat nyari dia. Gue lacak dari tempat dia buka usaha terakhir. Iya emang di situ kan. Dan untungnya ketemu dia. Iya maksudnya gue enggak. Maksudnya gue enggak kemana-mana gitu Iya. loh. Maksudnya gini, Di situ aja. dari tabiat, kebiasaan Iya. di keluarga lu, mungkin ya di gen itu ya, di gen lu itu. Emang ada asumsi kalau ngilang itu sebenarnya nggak apa-apa, emang cuman nggak mau di reach aja. Enggak sih, kalau gue Apa? rasanya itu cuma gue. Nah, kalau ini- Kalau ini nggak, di Iya. Giva nggak ya? Iya, karena maksudnya apa namanya, biasanya gitu sampai apa namanya pun dia perlu uang yang ibaratnya lagi suaminya belum dapat duit gitu ya, Iya, belum iya, ada iya. gaji Ah. gitu kan, belum turun, terus dia udah harus kayak listrik lah misalnya kecil. Iya. Listrik aja tuh kadang-kadang dia suka bilang, lu isiin gue listrik deh gitu. Iya. Si klien belum dapat duit misalnya gitu. Ya, Sebenarnya emang simple sebegitu. as Biasanya kayak gitu. Makanya gue Iya. juga bingung sih, kayak aduh ada masalah keuangan Ya, di mana. makanya maksudnya yang berarti kan kita nggak sekarang tahu gitu. kondisinya dia bisa menghilang ini kan. Kalau gue sih berpikirnya lebih karena ada orang yang ngejar-ngejar mereka. Iya, Gitu loh. Entah itu Emang dari mereka nggak mau dilacak. pinjolkan, taruh itu dari mana gitu kan. Nah, cuman yang jadi permasalahan biasanya kalau pinjol tuh kan biasanya ada rekanan yang bisa dihubungi. Iya. It's supposed to be keluarga. Nah, dari keluarga ada orang pinjol yang nagih atau enggak? Kalau enggak ya berarti udah di luar itu konteksnya. Ya benar. Jadi udah ada beberapa hal kan gini. Jadi kita kan pasti ya ada kemungkinan asumsi itu yang udah mungkin karena ada pinjol. Mungkin ada pinjol, pokoknya intinya ada debt collector atau segala macam ya gitu kan. Itu semua kayak kita udah mulai eliminasi satu persatu gitu, karena kalau misalnya pinjol sejauh ini kayak pinjol tuh kan pasti lu terornya pasti apa sih, telepon kan gitu ya. Terus itu kita nggak ada yang ditelepon. Kalau misalnya pinjol itu bukan pinjol tapi debt collector kan mungkin besar ya halnya. Maksudnya kayak bank atau apa gitu ya. Walaupun Ya, pinjol juga ada pinjol debt kecil collector juga ada sih. Dia punya data orang yang sering dikontak itu siapa ya, itu yang akan dihubungi sama mereka. Gitu. Tapi so far sih nggak ada. Selama ini ya, gue nggak tahu itu hanya ketakutan mereka kalau memang benar karena debt collector. Apakah itu hanya ketakutan mereka terus mereka cabut karena atau memang ya udah terjadi gitu dikejar-kejar debt collector. Tapi sejauh ini kayak KTP mereka itu masih KTP mertuanya si Giva nih alamatnya. Jadi kan kemungkinan bisa dicari kan ke rumah mertuanya kan ya, tapi nggak ada. Orang tuanya juga kayak udah yang panik juga gitu kan. Kayak
kemungkinan debt Dan collector datang. itu udah Kemungkinannya agak tersingkirkan. Tadi kan tersingkirkan. udah yang pertama itu faktor bunuh diri udah tersingkirkan. Terus yang kedua pinjol ini udah tersingkirkan. Maksudnya Berarti- ada debt collector, ada tagihan segala macam itu udah tersingkirkan. Nah, kan ada kemungkinan lain, entah itu diculik, entah itu apa, atau pengen mencalonkan diri di partai. Iya. Gue sampai kayak banyak dari keluarga juga kayak mereka nggak tiba-tiba ikut sekte kan, lu ngerti gak sih? Karena gue beda agama, gue beda agama sama adik gue. Jadi Bener gue juga Kristen, tuh. adik gue tuh mualaf kan ikut suami, jadi ya Islam gitu kan. Takutnya kayak ya ini salah Iya, satu yang gitu. ketakutan juga Iya, ya. gitu. Dalam artian ya agak menyeramkan sih kalau misalnya itu. Minimal gitu. Kalau gue sih, tau gue ya semuanya tuh sesulit-sulit jalur dilacak. Paling ujung nih itu tetap setiap orang tuh sekarang minimal email tetap aktif kan. Ya tetap aja kok nggak dibuka-buka sama dia. Ya nggak Gue juga ketahuan. nggak tahu udah lagi nggak emailnya apa. apa. Ya Gue setuju dilacak. itu parah nggak sih kalau gue maksud gue gini? Itu parah nggak sampai gue nggak tahu email adik gue karena kita nggak pernah email. Tapi kalau saya nggak cuma ada lo misalkan Ya, nggak parah sih. suaminya yang di tempat kerjanya dia kan Iya, pasti udah iya. sering Gua nggak kepikiran sering sih. inian email. Terus kayak misalkan kalau gue sih ya mikirnya misalkan kayak sekarang kan semua orang minta tolong pun nggak selalu minta atau cuman uang cash, kadang kan minta transfer atau ini entah ke temannya segala macam. Terus Atau kita minta pakai isi pulsa. ya ketika kita minta untuk pesan apa di Go kan makanan atau di GoFood atau Gojek atau kan kelihatan tuh terakhir dia pesan apa di mana. Kalau kita ngasih tahu kondisinya kita bisa lacak tuh sebenarnya. Ya, ini kan kondisinya nggak gitu soalnya. Iya, kecuali kalau emang mereka kayak yang gua anti modern, gua nggak pakai semua yang berbau dengan hal kayak gitu. Nah, itu paling sulit. Tapi kalau mereka masih menyentuh digital aja, Nah, yang ditakutin artinya kan masih bisa dipakai. yang tadi pastinya. asumsi yang terakhir itu kalau udah masuk sekte itu semua ditinggalin. Iya, Bos. ketika mereka anti dengan Iya. modern. Nggak usah yang sifatnya Muslim, Kristen pun ada. Iya. Gitu. Hindu apa Buddha tuh yang ada juga yang terakhir sekeluarga akhirnya nggak makan terus mati dalam bau yang di mana Jakarta Barat. Hah? Ya kan itu juga salah satu sekte gitu loh. Jadi bukan agamanya melainkan sektenya yang Iya. kayak lebih mengkhawatirkan mereka ketemu orang yang kita nggak ngerti gitu kan tujuannya itu terus yang tiba-tiba takut. karena kalau gue lihat dari crime scene ya kebanyakan nonton CSI kan Iya, yang tadi pergi rumah buru-buru. tapi memang pada saat itu tetangga depannya tuh bilang hari gue datang itu yang malam-malam gue ke rumahnya itu 1 hari sebelumnya itu gue Kamis malam kan berarti hari Rabu itu salah satu dari mereka tuh datang pulang sempat ada gitu yang pulang. Mungkin ini masih gue baru kan katanya jadi gue nggak dengar langsung gitu. Iya, Ini ibunya si Kolom bilang tetangga bilang gini gitu kan, gue nggak denger langsung jadi gue nggak bisa membayangkan. Ini hanya pikiran gue tuh kejadiannya kayak siang si Giva datang mungkin beresin barang, malamnya mereka gue nggak tahu siapa yang datang, yang pasti ada pick up datang untuk angkut barang. Berarti sekarang rumahnya udah kosong. Gak kosong, yang diangkut tuh Yang penting-penting aja. iya, yang Kayak penting-penting TV. tuh TV, kulkas, mesin cuci, TV, kulkas, mesin cuci. Udah ya kayaknya kompor. Ya kebutuhan harian Udah, ya, iya kan? support harian 4 ya. 4 item itu yang kalau diangkat ya kompor berarti sama gasnya ya. Ya. Tapi sisa-sisanya tuh udah dibawa. Mungkin dia penganut living off the grid kali ya. Iya bisa jadi. Jadi kan. Iya. Iya mungkin. Nah cuma kalau misalnya, jadi makanya itu tercetus. Oh mungkin mereka ngontrak. Ya. Tercetuslah itu gitu kan. Di rumah itu. tempat lain. Iya di tempat lain. Karena itu rumah sendiri. Oh itu di rumah sendiri. Iya, jadi kan makanya kita tuh mikir gini, kalau lu punya ibarat terlilit hutang, lu nggak punya duit kan, berarti Masih punya sertifikat dong gitu. sertifikat itu sama orang tuanya, sama orang tua. Oh kemarin sertifikat gua gadein nggak bisa. Kenapa? Vmix? Kenapa? BKB. Oh beda kasus. Oke. Hmm. Oke.
Emang Ya gitu. Gak bisa bang. Hah? Nggak bisa, kalau bisa banyak banget sertifikat gua. Pelatihan ini, pelatihan itu. Wow, bisa kaya gua dari sertifikat. Hah? Langsung gitu. Iya, iya. Hah? Ya gitu. Jadi intinya yang besar-besar ya. Maksudnya yang besar tuh berarti rumah ya. Sertifikat rumah, motor, even motor BPKB-nya tuh sama orang tuanya si Koim nih gitu. Jadi kayak nggak mungkin digadai kecuali mereka kayak motor ya, motor tuh mereka jual lepas gitu apa sih, ya gitulah. Bodong ya gitu, jual gitu mungkin kalau dia butuh duit ya gitu. Udelnya nonjol ya. Iya benar, bodong sih ada yang begitu, tapi ini yang lain. Oh ya. Kayak Nggak, gitu. itu tuh ada istilahnya untuk lepas separoh. Lepas separuh. Iya, jadi cuma ada STNK, nggak pakai BPKB. Tanpa motor juga. Sama motornya juga. Ya. Separoh motor sama Jadi ya STNK motornya doang Tapi gitu, udah nggak bisa unitnya diperpanjang. doang Berarti gitu. lepas 2/3 harusnya. Berarti kan ada 3 kesatuan, STNK, BPKB, motor. Jadi 2/3. Lepas 2/3, nggak bisa lepas Oke, setengah. mulai sekarang kita Paruh. ganti bahasanya jadi lepas 2/3. Jadi kalau punya motor lu baru punya 1/3. Iya, sama kayak Mas Tio tadi kan WhatsApp gua. Nih enaknya kasih berapa nih yang buat bawain job? Dia bilangnya 3/4. Hah, 3/4 apa? 3/4 dari nilai kontrak. Gede banget. 3/4 dari nilai kontrak. Lah kagak kebeli alatnya. Ternyata apa yang dimaksud? Eh? Ternyata 3 juta atau 4 juta. Oh, 3 atau 4. Iya, kan ternyata 3 3 atau 4. Iya, strip tuh nggak bisa dipakai untuk gantiin atau. Iya nggak bisa, Bahaya. nggak bisa. Apalagi kalau angka ketemunya, Iya. kecuali kalau kata-kata. Kalau kata-kata pakai strip masih bisa, gitu. Laki-laki strip, perempuan masih bisa. Tapi kalau angka, Angka sama angka jadi beda, jadi pecahan. iya, Betul. gitu. Tapi dia mau ngasih tahu waktunya habis kan? Enggak ada, cuma udah 45 menit. Oh. Tapi ini ya, maksudnya berarti Waktunya habis. asumsinya waktu habis. Ya, cuma santai. Asumsi di keluarga sendiri ini mereka bukan dalam hal yang berbahaya ya. Maksudnya agak berbeda sih. Gue maksudnya ngelihatnya enggak bukan yang harus banget sampai report polisi detail segala macam. Tapi udah report polisi. Apa seperti itu udah begitu? Iya, jadi ini agak beda sih. Gini, gue nggak bilang berkubu ya, tapi maksudnya dari sisi keluarga gue dan dari sisi keluarganya si Koim tuh agak beda gitu. Maksudnya bedanya tuh, Sudut pandangnya beda nih. iya, Oke. karena kalau kita tuh pengennya, gue mau tahu mereka ada di mana, nggak bisa tuh kayak gitu, harus tahu, dia harus ketemu lah kira-kira Ya, gitu kan. lumrahnya seorang kakak dan adik Keluarga lah, keluarga ya, lumrahnya keluarga. gitu loh. Kayak gitu. Nah kalau dari Mau sesusah-susah gua lu, sempet, segimananya lu, sebangsat-bangsatnya lu ya, gue masih kakak lu. iya. Gitu loh, kan pengennya kayak gitu. Jadi jadi untuk laporan polisi tuh udah pengen banget, bahkan gue udah ibaratnya berkali-kali bilang sama nyokap gue gitu, lapor polisi aja sih gitu kan. Cuma kan karena ini satu keluarga ya, berarti ada dua keluarga yang akan tersangkut paut gitu kan. Jadi nah kalau dari keluarganya Koim tuh pertama kali yang gue tahu ketika bilang mau lapor polisi, mereka responnya agak jangan dulu karena gue ngerti sih dari pihak mereka tuh kan berpikirnya ini masalahnya di hutang ya, ada hutang gitu. Ya mereka lebih kayak kalau terlalu banyak orang yang tahu kan agak malu gitulah, kira-kira gitu. Oh berarti sebenarnya ada utang, tapi bukan kepinjaman atau gimana atau pinjam. Ya intinya kalau dari mereka nganggapnya dengan hilangnya mereka ada masalah keuangan lah kira-kira gitu. Oh lebih ke arah takutnya kalau hilangnya tuh karena ada utang terus banyak orang yang tahu, jadi agak malu lah kira-kira gitu. Ini masih dalam artian ya masih asumsi lah. Asumsinya iya. Nah kalau dari pihak gue, iya kalau gue ya gitu ya, terutama gue pribadi gitu, gue nggak bisa bilang seluruh keluarga besar gue bilang kayak gitu, tapi yang dari gue aja gitu ya, dari diri gue banget, gue bilang iya itu kan asumsinya, kalau sampai bukan gitu loh maksud gue. Ya maksud gue dalam artian gue juga akan melakukan seperti itu ya, dalam kayak gue waktu itu kehilangan lu itu kan, gue berpikirnya kalau misalnya lu emang terlilit hutang,
gue tetap nyari. Iya. Kalau bisa, gue cari lu, ketemu lu, gue tanya, lu ngutang sama siapa? Gue lunasin. Iya, maksudnya iya lebih kayak gitu kan Gitu loh. Kalau yang penting gue sama keluarga gue tuh aman. iya, kita tahu satu sama lain ada di mana, walaupun jarang ketemu tuh gue tak kayak gue sama adik gue jarang ketemu sebenarnya gitu. Tapi kan kita suka video call Nggak tahu waktu itu dia gitu. masalahnya tuh ngapain? Kehilangan banyak. Iya. Ditipu Oh, iya bener. sama karyawan lo, dompet lo hilang. Iya. Segala apa sih? Laptop, handphone. Dan gue nggak laptop kan lo gade. Laptop Lo gade. bukan itu mah. Iya. Itu mah yang setelahnya. Udah lagi cuy. Gua Ini ya, laptop itu gue hampir berapa sama ya gitu. Itu sama merek. Kehilangan apa? Hilang ada yang diganti. Hilang. Kalau handphone dia hilang. Parah. Oke. Jadi kayak gitulah, maksudnya intinya dari keluarga. Kalau gue pribadi gue udah untuk minta terus ya gitu bikin laporan, karena menurut gue baiknya yang laporan itu adalah mereka secara orang tua gitu dari kedua belah pihak, supaya polisi juga nggak pikir bahwa ini ada masalah keluarga gitu. Benar. Itu kan, jadi maksudnya mereka hilang bukan karena satu lagi kesel sama keluarganya yang satu apa gimana gitu kan, ngerti nggak? Kalau kayak gini kan jadi seakan-akan keluarganya Kohim lagi kesel sama keluarga lu, ya kan? Bisa jadi, ternyata seperti itu gitu loh. Jadi kayak gitu, maksudnya gue mau, kalau gue menurut gue udah bilang baiknya kalian yang maksudnya sebagai orang tua, jadi maksud gue bilang sama nyokap gue ajakin keluarga Kohim untuk lapor polisi gitu bareng jadinya. Pertanyaannya adalah mau sampai kapan kondisi seperti gue nggak ini? tahu ya. Jadi gini. Nggak, kalau sampai kapan mau berasumsi? Dari Bisa aja itu. pola pikir lu aja, lu menargetkan nih sampai kapan nih kira-kira? Sebulan lagi kalau masih belum ada kabar nih gue harus lapor nih. Nah, itu Gue pribadi nih kayak gue bakal lapor karena gue sampai sekarang tuh masih nyari sendiri ya. Nyari sendiri di titik yang, karena itu kan laporan keberadaan titik itu kan juga dari polisi. Jadi kan harusnya di otak gue itu adalah yang sebenar-benarnya ada di situ gitu ya. Tapi gue udah nyari tempat itu, balik lagi nih yang tadi kepotong, yang si posisi jalan area yang gue cari itu sempit, padat penduduk tapi sempit, ya kan? Dan gue cari itu satu persatu gak ketemu. Nyarinya lu ketok-ketok rumah? Enggak sih, gue nggak sampai ketok-ketok rumah. Jadi gue bilang, bukan bilang. Jadi gue misalnya ada satu kontrakan, gue coba tanya. Tapi pernah di sore hari nggak nyari ke situ? Pagi, sore, malam. Oh, sore pernah. Soalnya kan karena punya 2 anak ini kan rentan keluar sore, harusnya lebih gampang terdeteksi di sana. Itulah, gue juga kayak waktu nyari itu gue mikir nggak mungkin nih anak-anak berdua bisa diumpetin gitu. Apalagi si Gavi lah, mungkin yang satu masih terlalu kecil ya. Tapi Gavi itu kan lumayan besar dan kritis anaknya gitu. Anaknya udah cerewet jadi kritis. Sampai kritis? Oh enggak, bukan sakit loh. Maksudnya secara ini dia tuh pasti gitu. Ini kemarin pernah nih sama Pak D. Tiba-tiba dia ngomong, Pak D kan kritis. Enggak mas, aku sehat-sehat aja. Iya. Terus gitu doang. Orang kelihatan sehat-sehat kan dibilang kritis. Terus prolog doang ya? Kritis doang, itu nggak. Habis itu nggak dilanjutin, mau nanya apa aja tuh nggak dilanjutin. Cuma nanya sampai sebatas, Pak D ini kan orangnya kritis. Tapi kan lu juga emang suka gitu. Iya memang sih. Maaf. Oke. Kayak secara random. Sekarang gini, kalau lu pengen, oke lah ya, siapapun yang bisa lihat informasi di sini. Buat teman-teman. Kasarnya kan dia never know ya. Iya. Atau mereka ada bisa jadi mereka akan ada saran atau ada apa, kan bisa jadi input. Ya. Walaupun gue pernah ngalamin gini, caranya gini bisa sharing gitu. Atau apa? Lu bisa informasi apa yang lu pengen dapat di tengah asumsi keluarga lu yang sekarang ini? Mereka masih tunggu-tungguan nih, masih saling berasumsi nih, lihat. Tapi dari lu sendiri. Ya ini kan karena lu yang di sini, ya udah, lu pengennya apa? Ya gue sih pengen, kalau gue sih pengennya ya
dapet lah itu. Maksudnya mereka di Ketemu mana? ya? At least kita tahu lah. Kan gue sempet posting juga tuh, teman-teman gue juga posting di Iya, IG gua ngeliat. kan, stories gitu. Maksudnya kalau ada yang lihat, karena abis itu gue posting juga, tujuannya tuh lebih kayak, oke, kalau mereka, kan kita nggak tahu ya alasan mereka pergi menghilang ini gitu ya. Menghilang tuh dalam arti gue nggak tahu mengelompokkan mereka hilang atau kabur gitu. Ngerti nggak sih, kayak ya tau lah ya bedanya ya gitu kan. Jadi kan maksudnya kayak Iya, gue juga mereka akan penasaran. menghilang gitu ya. Gue juga penasaran, lebih ke arah Kenapa yang gitu. kenapa sih? Nah, Gitu. tapi sebenarnya saat ini kenapanya buat gue nggak penting. Yang penting ketemunya dulu. Yang penting ketemu dulu. Ketemunya tuh lebih ke apa sih? Gue pengen tahu karena nih anak-anak masih kecil banget gitu. Gue juga pengen tahu mereka baik-baik aja atau enggak. Lebih kayak gitu aja sih gitu. Kalau ada yang lihat bisa info kan teman-teman gue postingnya kayak gitu juga kan. Maksudnya kalau ada yang mungkin lihat gitu ya, ketemu bisa DM ngabarin gitu. Karena kita cuma walaupun gue nggak akan misalnya ada yang lihat, gue sempet lihat deh kayaknya di sini misalnya gitu, udah gue terus gue datengin dan gue lihat, mungkin juga gue nggak akan datengin, mungkin kayak gitu. Gimana? Nggak gue udah samperin orangnya gitu, ngerti nggak? Nggak lu samperin. Yang penting gue tahu lu di situ gitu. Pengen tahu mereka baik-baik aja atau enggak gitu. Karena kan gue juga saat detik ini tuh nggak penting lah kenapanya lu kabur, gue lagi nggak penting gitu. Yang penting gue tahu semuanya baik-baik aja dan gue tahu lu di mana gitu. Yang lu tahu mereka sehat-sehat aja. Atau mungkin kalau Giva nonton beda tahun, WhatsApp aja cuma bilang kita sekeluarga baik-baik. Iya. Nggak perlu ketemu. Iya bener. Itu aja. Ya gitu Lu ya. WhatsApp kayak gitu juga. Siapa tadi suaminya? Koim. Koim juga kalau nonton. Just say I'm alright gitu. Itu aja sih yang dibutuhkan. Dan buat teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada informasi nanti fotonya akan diupload. Ya pokoknya fotonya ada. Jadi kasih tahu aja, komen gitu kan. Di komen. Nih di daerah Kelapa Dua Depok misalnya. Kita ngeliat mereka nih di sini. Infoin aja ke kita. Gitu loh. Karena ya kalian juga tahu kalau keluarga itu nomor 1. Betul. Ada pesan dan yang pesan. diinginkan atau mungkin IG-nya kalau misalnya ada yang lihat DM langsung ke IG-nya atau gimana? IG Roti Donatnya. Iya, IG Roti Donat aja, maksudnya IG gue nggak apa-apa sih. @roti donat biasa ya. Iya, Normal. Serius IG lu roti donat. Iya, serius. Gue belum kasih lihat tapi cek. IG-nya Roti Donat ROA ya nanti akan Iya, benar-benar. dicantumkan Iya, di iya, bawah di-share ya. Minta tolong ya. Nggak bisa nge-spell. Merci. Oke. Itu aja. Jadi thank you udah bisa bergabung ya. Mudah-mudahan juga sudah cepet dipaksa gabung. ketemu gitu kan. Amin. Ya. Mudah-mudahan cepat ketemu dan ya mudah-mudahan teman-teman di sana ya bisa bantu juga infonya. Kalau seperti tadi kalau ada info-info apa ya silakan infoin. Ke beda tahun juga nggak apa-apa atau langsung DM di Roti Donat juga boleh. Ya kalau ada teman-teman yang punya keahlian canggih yang Iya yang bisa ngelacak, Nah, DM dulu ngelacak untuk nyari tahu cara-cara- nomornya terakhir berapa gitu kan. cara-cara mungkin nggak lumrah tapi bisa bantu juga. Iya, bisa. Ya. Gue terima semua Ya. cara. Pokoknya terima semua input lah. Gitu. Karena orang IT kita kan canggih-canggih ya. Oh iya, Sangat canggih-canggih. betul. Kecuali orang IT. Itu. Jadi selokan. Iya. Ya. Iya, dan bisa lokan. Aduh. Oke. Tetap nyambung di channel ini bersama gua Abraham di Alam dan Roti Donat. Roti Donat. Bye.